Ngaku barangnya masuk, wanita emas klaim Ketua KPU lakukan pelecehan di hotel dan tempat kerja. Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari dilaporkan oleh Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini Moin alias wanita emas ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Hasyim Asyari dilaporkan terkait dugaan pelecehan seksual pada wanita emas. Laporan tersebut sudah diterima di KPP pada Kamis 23 Desember 2022. Pada proses pelaporannya beredar video wanita emas yang sedang ditanyai oleh seorang pria, yakni diduga pengacaranya sendiri, Farhad Abbas. Videonya viral di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun Twitter @bospurwa. Fakta pelaporan Ketua KPU. Berikut fakta-fakta Ketua KPU dilaporkan wanita emas soal dugaan pelecehan seksual berikut ini. 1. Duduk perkara. Hasnaini membeberkan awal mula dugaan pelecehan itu terjadi. Ia mengaku dibujuk Hasyim Asyari dengan dalih akan meloloskan partainya jadi peserta pemilu 2024. Namun ternyata partai Hasnaini hanya diloloskan ke tahap 1. Hasnaini mengungkap dugaan pelecehan dilakukan Hasyim Asyari sejak Juli hingga Agustus 2022. Ia juga mengungkap punya bukti kuat atas tudingan pelecehan seksual tersebut. Saya tidak bisa berkata apa-apa, kita buktikan saja nanti dengan fakta dan bukti yang ada, termasuk bukti chattingan antara saya dengan bapaknya. Buktinya cukup kuat. Ada iming-iming untuk meloloskan partai saya dan saya sangat sedih dijanjikan dan akhir hidup saya berakhir di penjara, kata Hasnaini dalam video. 2. Dilaporkan ke DKPP. Laporan Hasnaini yang disampaikan lewat pengacaranya Farhad Abbas sudah diterima DKPP. Farhad Abbas mengaku pihaknya sudah mengantongi bukti-bukti terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Hasyim Asyari pada Hasnaini. Bukti-bukti yang dimaksud berupa obrolan pesan WhatsApp dan foto-foto. Pengacara kondang kontroversial ini pun berharap Hasyim Asyari dapat diproses. Kalau untuk etika dan kesalahan tidak mengeluarkan suatu keputusan atau berita acara, kita laporkan semua komisioner. Setidaknya dinonaktifkan terlebih dahulu kemudian diproses tes. Kita serahkan ke komisioner DKPP, ujar Farhad pada Kamis 22 Desember 2022. 3. Dilaporkan juga terkait penyalahgunaan jabatan. Selain dugaan pelecehan seksual, Hasyim Asyari juga dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Laporan ini diajukan oleh sejumlah partai politik atau parpol yang tergabung dalam Gerakan Melawan Political Genocide atau GMPG. Partai yang tergabung dalam GMPG diantaranya Partai Perkasa, Partai Masyumi, Partai Pandai, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Kedaulatan, Partai Reformasi, Partai Prima, Partai Berkarya, dan Partai Republik I. Farhad Abbas yang merupakan Ketua Umum Partai Negeri Daulat atau Pandai juga ditunjuk menjadi kuasa hukum. Dalam laporan kedua ini, Farhad CS mempersoalkan tak terbit. Dalam laporan kedua ini, Farhad CS mempersoalkan tak terbitnya berita acara atau surat keputusan KPU RI bagi partai-partai yang tak lolos tahap pendaftaran. Menurutnya harus ada yang dijadikan dasar ketidaklolosan partai politik dalam seleksi pemilu 2024. Farhad CS memberi waktu 7 hari bagi DKPP untuk memproses aduan mereka. 4. Komentar singkat Ketua KPU. Ketua KPU Hasyim Asyari hanya berkomentar singkat atas laporan yang ditujukan padanya. Ia mengatakan akan mengikuti perkembangan laporan yang diajukan ke DKPP. Kami mengikuti perkembangan pengaduan ke DKPP tersebut, kata Hasyim Asyari pada Jumat 23 Desember 2022. Sementara itu, Komisioner KPU sendiri belum berani berkomentar banyak atas dugaan pelecehan seksual tersebut.